Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Hello everyone, anywhere, everywhere. Thank you very much for all of you that's watching this video. My friends all around the world, at the moment we are talking about one of a fake doctrine. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada, terima kasih banyak buat yang menonton video ini. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini kita akan membicarakan salah satu dari doktrin yang palsu. Oke? Doktrin apakah yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Silakan sobat-sobat simak video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, sahabat-sahabatku, kita akan membahas ada doktrin yang berkembang dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ya. Dan ini ya, doktrin ngawur dan fitnah. Ya, jadi video kali ini kita beri tema, kita beri judul doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran Injil yang asli sudah tidak ada. Ini adalah doktrin yang ngawur dan fitnah. Baik, sahabat-sahabat. Jika video yang kemarin kita sudah membahas ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 75 dan 79, yang sering dipakai atau dicomot, dipelintir oleh orang-orang yang mengajarkan doktrin bahwa menurut Al-Quran Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, dan di video itu sudah kita bahas, kita buktikan bahwa ternyata dua ayat itu, Al-Baqarah 75 dan 79, sama sekali tidak mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, buat sobat-sobat yang belum menyimak video itu silakan disimak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang lain lagi. Masih di kitab suci Al-Quran, yang juga sering dicomot oleh orang-orang yang mengajarkan ajaran yang ngawur dan merupakan fitnah ini. Yaitu ayat yang sering dipakai juga adalah surat Ali Imran ayat ke-78. Baik sahabat-sahabat, kita simak dulu ya bagaimana bunyi ayatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Quran surat Ali Imran ayat 78. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Perhatikan baik-baik ya, sahabat-sahabatku. Dalam kitab suci Al-Quran, kata Injil itu muncul ada sekitar 12 kali. Atau dengan kata lain, Injil diungkapkan atau diberitakan oleh Al-Quran lebih dari 10 kali. Dan tidak ada satu kali pun dikatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak pernah. Sekali lagi ya, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak pernah. Ya, sekali lagi. Jadi 3 kali saya katakan. Tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengatakan dengan tegas, dengan jelas, dengan gamblang bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak pernah. Malah dari 12 kali Injil disebutkan dalam Al-Quran itu, semuanya begitu memuliakan Injil, mengagungkan Injil, dan membuktikan betapa pentingnya Injil. Nah, sahabat-sahabatku, jadi adalah sebuah hoax, sebuah fake, sebuah doktrin yang ngawur atau fitnah, jika ada orang yang masih saja mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada.
Ini adalah fitnah. Fitnah terhadap apa? Fitnah terhadap Injil yang pertama. Dan juga fitnah terhadap Al-Quran. Perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi. Jadi doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Itu adalah doktrin yang sebenarnya selain ngawur, dia juga merupakan suatu bentuk fitnah. Fitnah terhadap Injil dan juga terhadap Al-Quran. Injil difitnah bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, sudah hilang. Nah, kemudian Al-Quran difitnah juga. Dikatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Padahal Al-Quran tidak pernah mengatakan hal itu. Jadi ini fitnah yang sangat kejam ya. Baik fitnah terhadap Injil maupun fitnah terhadap Al-Quran. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang Ali Imran 78 tadi. Oke, sobat-sobatku, kita akan lanjut. Kita membahas Ali Imran ayat 78 tadi ya. Kita sudah baca sama-sama. Intinya ditegaskan, dipesankan oleh surat Al-Quran Ali Imran 78 ini bahwa ada sekelompok orang yang ketika membaca kitab atau membaca Bible atau membaca Alkitab, kemudian memutar lidah mereka. Ada orang yang memutar lidah membaca kitab. Memutar lidah maksudnya mengubah makna atau dalam arti memelintir ayat atau menafsirkan secara ngawur. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Quran surat Ali Imran 78 tuh orang-orang seperti itu. Jadi yang salah bukan kitabnya, tapi orang yang membaca dengan memutar lidah. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh nyata ya. Kita ngomong ini kan harus ada fakta, bukti ya. Kalau kita bicara tanpa bukti, tanpa fakta, nanti jadinya fitnah. Tapi ketika kita bicara dengan bukti, dengan fakta, maka itu menjadi kebenaran. Ini contohnya. Orang yang dimaksud oleh Ali Imran 78 itu misalkan begini. Ada orang membuka Bible, Alkitab. Khotbah ini. Kemudian membuka Injil Yohanes. Pasal 20 ayat 31 dibaca. Maksudnya Injil ini dicatat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kemudian orang itu berkata demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Allah, Anak. Nah, dipelintir, memutar lidah. Istilah Anak Allah, Sons of God, dipelintir jadi Allah Anak. Jadi God the Son. Itu yang terjadi. Dan ini memang sering terjadi. Ya. Jadi banyak istilah Yesus di Alkitab disebut sebagai anak Allah atau Sons of God, dan bukan hanya Yesus. Banyak orang-orang pembawa damai, pemberita-pemberita kebenaran, semua juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, sebutan bagi Yesus disebut anak Allah ini sering diputar balik, dipelintir jadi Allah, anak. Ini yang terjadi. Orang yang memelintir atau memutar balik, memutar lidah membaca kitab, ini seperti ini misalnya. Contohnya seperti ini. Nah, salah satu buktinya ini, buku ini. Di dalam buku ini, tulisan Stephen Tong, ngaku-ngaku seri pembinaan iman Kristen ya. Tetapi memberitakan Allah yang berbeda dengan yang dikabarkan dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini, Allah dikabarkan sebagai Esa, satu, tunggal. Tapi oleh penulis buku ini dikatakan Allah Tritunggal. 3, 1 ya. Tri itu 3, tunggal itu 1. Padahal Alkitab mengatakan Allah itu tunggal. Tapi sama dia ditambahi tri. Nah, ini diputar balikkan. Kemudian di buku ini juga banyak sekali, beberapa kali Stephen Tong menjelaskan istilah Allah anak. Jadi Yesus yang oleh Alkitab disebut sebagai anak Allah diputar balik menjadi Allah anak. Nah, ini salah satu nyata bukti yang dimaksud oleh Ali Imran ayat 78. Sebagai ada orang yang memutar lidah mereka membaca kitab. Jadi bukan kitabnya yang diputar balik atau kitabnya yang salah, bukan. Tetapi bacaannya, misalkan tadi Yohanes 20 ayat 31 menyebutkan anak Allah, kemudian diputar balik jadi Allah anak. Nah, itu yang terjadi. Ya.
Jadi hal-hal seperti inilah yang dimaksud dalam Ali Imran ayat 78 ini. Bukan Bible-nya, bukan Alkitabnya yang salah, bukan Injilnya yang sudah tidak ada yang asli sudah hilang, bukan. Tapi yang terjadi adalah orang-orang yang muncul dengan cara mengajarkan ajaran-ajaran yang memutar lidah ketika membaca kitab. Nah, jadi sahabat-sahabatku, tidak benar kalau mengatakan bahwa menurut Ali Imran 78 Al-Quran berkata bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak betul ya. Jadi Ali Imran 78 tidak pernah mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Sedangkan Ali Imran 78 hanya memberitahu kita bahwa ada orang yang ketika membaca kitab, mereka menafsirkan secara ngawur. Mereka memelintir ayat. Mereka memutar lidah ketika membaca kitab. Itu yang disampaikan. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Jadi, ya, kesimpulannya adalah doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ini jelas doktrin yang ngawur dan fitnah. Ya, fitnahnya dilakukan kepada apa? Yang pertama kepada Injil. Jadi ini merupakan bentuk fitnah. Fitnahnya kepada Injil. Dibilang katanya, Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, itu jelas fitnah. Padahal Injil tidak mungkin tidak ada. Karena Injil itu berisi kabar gembira, kabar baik. Yang di dalam surat Al-Maidah 46 dikatakan di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Artinya orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, itu sama dengan orang mengklaim bahwa cahaya dan petunjuk dari Allah sudah tidak ada. Nah, itu jelas fitnah. Kedua, doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran Injil yang asli sudah tidak ada. Ini selain fitnah kepada Injil, juga fitnah kepada Al-Quran. Fitnah kepada Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran difitnah. Menurut Al-Quran. Woi, padahal Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Ya, sekali lagi, saya harap teman-teman, sahabat-sahabat, atau siapapun Anda yang menyimak video ini, jika masih di antara Anda ada yang memiliki ajaran atau doktrin seperti ini, doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ini Anda sedang sadar atau tidak, Anda sedang selain memfitnah Injil, Anda juga sedang memfitnah Al-Quran. Sebab faktanya, realitanya, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Baik sahabat-sahabat, sekian video kali ini ya. Sampai jumpa di video yang lain. Dari saya, pemberita kabar baik, pemberita Injil, wartawan Injil untuk dunia. Salam sejahtera.